Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul duduk di dalam satu majlis untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan darinya di pagi hari ini dan juga di pagi-pagi yang seterusnya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan hal itu untuk kita. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari mereka. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah di antara kita diberikan oleh Allah amanah yang besar, yaitu anak-anak dan keturunan. Memiliki putra dan putri dan mendapatkan itu merupakan nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Yang kewajiban bagi dia yang mendapatkannya adalah bersyukur, lalu kemudian meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjaganya, merawatnya, mendidiknya, dan perkara-perkara lainnya yang terkait dengan putra dan juga putri kita. Apalagi anak merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan sebagai sebab kebaikan dunia dan juga akhirat.
Namun tentunya kita juga tahu dan faham bahwa di antara saudara-saudara kita ada yang belum Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan nikmat ini. Di antara mereka ada yang sudah bertahun-tahun. Di antara mereka ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi mereka belum mendapatkan nikmat memiliki anak keturunan. Oleh karena itu tema inilah yang kemudian kita angkat di pagi hari ini, untuk kemudian kita bisa bersama-sama mempelajari, baik kita yang telah Allah berikan nikmat keturunan ataupun yang belum Allah berikan untuknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada beberapa poin yang akan kita sama-sama pelajari terkait hal ini. Yaitu yang pertama, anak adalah perhiasan. Anak adalah perhiasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebut anak adalah perhiasan karena merekalah yang akan menghiasi hidup seorang ayah dan ibu. Disebut sebagai perhiasan karena anak merupakan pelengkap bagi kehidupan kedua orang tuanya. Dan dikatakan anak sebagai perhiasan karena mereka adalah penerus dari kedua orang tuanya. Bahkan dikatakan sebagai perhiasan karena mereka sebagai pelengkap dari kehidupan kedua orang tuanya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang dikatakan pernikahan belum lengkap, belum bahagia ketika belum ada amanah berupa anak. Walaupun tentunya kita akan melihat nanti sisi lain, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan keturunan kepada beberapa dari saudara-saudara kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 64, mohon maaf, surat Al-Kahfi 46 ayat ke-46, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan terkait dengan anak sebagai perhiasan. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta, wal banuna, dan anak-anak, zinatul hayatid dunya,
adalah perhiasan dunia. Dan tadi sudah kita sebutkan kenapa anak disebut sebagai perhiasan. Demikian pula harta dikatakan sebagai perhiasan karena juga sebagai pelengkap, sebagai penambah kebahagiaan, dan juga sebagai penerus yang nanti akan diwariskan kepada anak keturunan pemiliknya. Dan itu sebagai perhiasan dunia. Walaupun nanti keduanya ini, harta dan juga anak, akan Allah sebutkan sebagai fitnah. Demikian pula ketika keduanya benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya, harta dibelanjakan di jalan yang benar, keturunan dididik dengan pendidikan yang baik, maka akan bermanfaat juga nanti di akhirat. Lalu Allah mengatakan wal baqiyatus shalihat, dan amalan-amalan yang kekal lagi baik, khairun, lebih baik, inda rabbika, di sisi Rabbmu, sawaban, sebagai balasan, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Jadi kalau harta dan anak kemudian kita rubah dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi al-baqiyatus shalihat, ya, menjadi amalan-amalan yang kekal yang nanti kita akan petik buahnya, hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang baik, bahkan sebagai harapan yang baik. Makanya ketika kita punya harta, ketika kita punya keturunan, maka kita akan lebih memiliki harapan yang besar di sisi Allah saat nanti kita kembali. Ya, dengan catatan memang harta itu dan anak itu kita gunakan ataupun kita jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Demikian pula di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Jadi dijadikan indah, zuyyina, dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan mereka terhadap para wanita dan juga anak-anak. Ya, ini kalau berbicara dari sisi laki-laki, karena di situ disebutkan wanita, dan disebutkan demikian karena memang aghlabnya, umumnya, mayoritasnya, kebanyakannya laki-lakilah yang kemudian mencari wanita, yang melamar, yang meminta atau menyatakan diri mau menikahinya dan seterusnya. Walaupun dibolehkan seorang wanita untuk menyatakan dirinya mau dinikahi oleh laki-laki yang soleh melalui perantara seperti orang tuanya, saudaranya, dan juga yang lain. Jadi di sini disebutkan zuyyina linnas, ya, dijadikan indah pada pandangan seluruh manusia kecintaan mereka terhadap
para wanita dan juga anak-anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, poin yang kedua, anak-anak adalah fitnah. Anak-anak adalah fitnah. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwa anak keturunan merupakan fitnah, ujian yang akan menghinggapi orang tua ketika mereka mendapatkannya. Dikatakan fitnah karena kita akan benar-benar diuji ketika memiliki anak. Apakah anak kita masih di dalam kandungan? Apakah ketika sudah keluar berupa bayi yang masih kecil? Ataukah sudah masuk ke dalam usia anak-anak, dewasa, besar, bahkan mungkin sampai sudah menikah? Maka dikatakan dia akan tetap menjadi ujian bagi orang tuanya, fitnah. Dan kita akan difitnah dengan anak-anak kita. Bahkan terkadang kita akan marah disebabkan anak. Kita akan bersedih disebabkan anak. Kita akan merasa sakit hati karena anak, dan seterusnya. Dan namanya fitnah akan berulang terus. Selama anak itu masih ada, maka ujian-ujian itu akan berulang. Maka hendaknya kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang telah dikaruniai oleh Allah anak, tetap teruslah belajar, tetap teruslah meminta kekokohan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena sekali lagi anak adalah fitnah yang kita akan diuji dengan mereka. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15, surat At-Taghabun ayat yang ke-15, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian, ya, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian, fitnah, adalah tempat ujian bagi kalian. Bagi mereka yang memiliki harta, bagi mereka yang memiliki anak, maka fitnahnya ada di situ. Dia akan difitnah dengan hartanya. Ketika dia diberi banyak, apakah akan termasuk orang-orang yang bersyukur, lalu kemudian membelanjakan di jalan yang tepat dan benar? Dan ketika dia diuji dengan sedikitnya harta, apakah termasuk orang yang sabar, lalu tetap mencari harta itu dengan jalan yang baik? Akan difitnah. Kita mau punya sedikit harta, mau punya banyak, itu fitnah. Semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan diuji dengan harta tersebut. Demikian pula anak. Ketika seseorang mendapatkan anugerah berupa anak, dia akan difitnah dari sisi tersebut.
Tapi Allah mengatakan wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Subhanahu wa taala, atau di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Harta dan anak yang tadi disebutkan sebagai fitnah, kalau kemudian kita bisa mengaturnya, bisa memanfaatkannya, maka di sisi Allah sangatlah besar pahalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, disebutkan bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar yakhthub, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar, idz aqbala al-Hasan wal Husainu yamshiyani wa yata'assarani. Tiba-tiba datanglah cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra dari Ali bin Abi Thalib dan putri Nabi SAW Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum. Datang keduanya, masih kecil. Yamshiyani, keduanya berjalan. Wa yata'assarani, dalam keadaan tersandung-sandung. Jadi jalannya belum yang kenceng, ya. Ketika berdiri juga belum yang cepat, ya, sehingga ketika berjalan ini masih tersandung-sandung, terkadang nyangkut kakinya orang, ya, terkadang nyangkut bantal, terkadang tergelincir dari kasurnya, ya. Jadi ketika Nabi sedang khutbah, datanglah Hasan dan Husain dengan berjalan sempoyongan, ya, sempoyongan, masih kecil keduanya. Alaihima qamisani ahmar, saat itu keduanya sedang memakai baju berwarna merah. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamalahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar kemudian menggendong keduanya, menggendong Al-Hasan dan Husain. Thumma qal, lalu kemudian beliau bersabda, sadaqallah, maha benar Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lalu beliau membacakan surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Maha benar Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kita akan difitnah dengan adanya harta, baik sedikit maupun banyak. Kita akan difitnah dengan anak-anak, baik dia perempuan ataupun laki-laki, dia masih di kandungan ketika sudah keluar ataukah sudah besar bahkan sudah menikah. Kita akan diuji, ya, dengan anak-anak tersebut. Apa kata Nabi? Ra'aitu hadanainil ghulamaini yamshiyani wa yata'assarani falam asbir hatta nazaltu wa hamaltuhuma. Aku lihat dua anak ini berjalan sempoyongan, kesandung-sandung, mungkin kena kakinya sahabat, ya, mungkin nyenggol bahunya sahabat, mungkin nabrak tubuhnya sahabat. Kan saat itu sedang khutbah Jumat mungkin, ya. Keduanya sempoyongan. Aku tidak sabar, aku turun dari mimbar, aku ambil keduanya dan aku gendong. Jadi Nabi harus turun dari, ya, mimbar. Beliau tidak menunggu sampai kedua cucunya ini datang ke beliau karena tidak sabar menunggu keduanya, ya, melihat keduanya berjalan sempoyongan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, ya, anak merupakan fitnah di mana orang tua akan diuji dengan mereka. Poin yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Terkadang anak dapat menyibukkan orang tua dari ketaatan. Terkadang anak dapat menyibukkan orang tuanya dari ketaatan. Ini poin yang ketiga. Poin yang pertama, anak adalah perhiasan. Poin yang kedua, anak adalah fitnah. Dan yang ketiga, terkadang anak menyebabkan orang tua tersibukkan dari ketaatan. Ya, terkadang kita terganggu, ya, bahkan bisa terhenti dari sebuah ibadah gara-gara anak. Ya, kita terkadang tidak maksimal untuk beribadah gara-gara anak. Dan itu adalah salah satu di antara fitnah, ujian dari anak. Dan itu Allah ingatkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Allah awali dengan panggilan kesayangan, Nida'ur Rahman, ya, panggilan Allah yang terbaik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikan sebagaimana kaidah yang disebutkan dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika kita mendengar, membaca ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dan dengarkan, karena isinya kalau tidak perintah atau kebaikan yang Allah perintahkan, pasti kejelekan yang Allah larang. Ya. Jadi kalau ada ayat yang depannya ada ya ayyuhalladzina amanu, silahkan diperhatikan setelah itu, karena kalau tidak kebaikan yang Allah perintahkan, pasti kejelekan yang Allah larang. Di sini disebutkan kejelekan yang Allah larang. La tulhikum, janganlah melalaikan kalian amwalukum wa auladukum wala auladukum, ya, harta-harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Berzikir ini maksudnya banyak, ya salat, ya membaca Al-Quran, ya zikir yang kita baca, ya menuntut ilmu, ya sedekah, ya infak, ya berjihad di jalan Allah, dan semua bentuk ibadah itu zikir kepada Allah. Makanya terkadang kita mau membaca zikir pagi dan sore saja bisa tidak jadi kita lakukan gara-gara anak, gara-gara harta. Terkadang kita ingin sholat 5 waktu tepat, terkadang anak gondeli, nangis, ya, pengen ikut tapi mau diajak juga ternyata nggak mau juga, akhirnya mau kajian terkadang tidak jadi datang gara-gara anak. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hendaknya kita berusaha tentunya untuk kemudian anak-anak kita, agar kita bisa kemudian dikondisikan ketika kita memang benar-benar akan beribadah, terutama yang wajib-wajib. Dan kalau kemudian kita turuti, kata Allah tabaraka wa taala, wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal itu, yang terlalaikan dengan harta dan anak dari beribadah kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, ya, di dunia merugi, di akhirat pun demikian, wal iyadu billah. Bahkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14,
Surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Juga disebutkan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuh. Ya, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga di antara anak-anak kalian aduwwan lakum, adalah musuh bagi kalian. Ya, jadi selain fitnah juga menjadi musuh. Ya, karena terkadang kita berantem dengan pasangan kita, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, istri dengan anaknya, suami dengan anaknya, istri dan suami dengan anak-anaknya, berantem. Ya, makanya dikatakan aduun, aduwwan lakum, sebagai musuh bagi kalian. Makanya Allah katakan fahdharuh, maka berhati-hatilah kalian. Ya, berhati-hatilah kalian banyak maknanya. Apakah itu kita menahan diri untuk tidak meladeninya, ya, walaupun itu susah. Ya, apalagi suami istri bertengkar, ya, satunya mau menang itu mungkin susah, butuh usaha yang berkeras. Ya, terkadang harus meladeni, ya, bahkan terkadang diladeni sehingga terjadi pertengkaran. Jadi harus menahan. Atau fahdharu adalah, ya, diminimalisir kejadian pertengkaran tersebut, baik antara suami istri atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua. Fahdharu, berhati-hatilah kalian. Atau ketika terjadi benar-benar, ya, pertengkaran, maka diminimalisir juga terkait hal-hal yang tidak baik. Misalnya sampai mengucapkan talak, naudzubillah min dzalik, atau cerai, naudzubillah min dzalik, atau doa yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya. Walaupun ini berat, ya, berat, terkadang memang harus kita berusaha sekeras-kerasnya, ya, minimal meminimalisir terjadinya, ya, pertengkaran tersebut. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Nabi SAW mengatakan, al-aulad majbanatun mabkhalatun. Al-aulad majbanah, anak-anak itu majbanah. Apa majbanah? Majbanah adalah sifat takut dari berjihad. Ya, sifat takut dari berjihad di jalan Allah karena anak. Jadi gara-gara anak tidak jadi berjihad. Ya, gara-gara anak tidak jadi berjihad. Majbanah. Majbanah ay yakhafu minal jihad khasyatal maut. Jadi takut, khawatir mati sehingga tidak ikut jihad. Gara-gara anak. Ya, gara-gara anak. Dan juga mabkhalatun. Anak itu mabkhalah. Apa mabkhalah? Menjadi sebab yamtani'u anis shadaqah. Ya, menjadi sebab tidak keluarnya sedekah. Ada orang yang tidak mau sedekah dengan alasan memberikan nafkah kepada anak. Ya, padahal bisa saja sedekah itu tidak banyak. Bisa saja sedekah itu dari harta nafkah itu kemudian diolah menjadi makanan misalnya, atau menjadi minuman misalnya, atau menjadi lauk pauk misalnya, kemudian dibagikan kepada yang lain.
anak dapat, sedekah bisa. Tapi mungkin ada orang yang kemudian dia tidak sedekah dengan alasan memberikan nafkah kepada anak. Ya. Dan inilah yang disebut sebagai mabkhalah, sebagai penyebab orang tua tidak mau bersedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu poin yang ketiga. Jadi terkadang anak bisa membikin sibuk orang tua dari ketaatan. Yang tadinya mau melakukan ketaatan tidak jadi, atau mungkin secara kualitasnya tidak bagus gara-gara anak. Poin yang keempat, anak adalah nikmat dan pemberian dari Allah. Anak adalah nikmat dan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke 49 dan 50. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Miliknya Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang Allah inginkan. Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak perempuan, dan Allah juga akan memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki anak laki-laki. Jadi kehendak Allah memberikan kepada satu keluarga anak laki-laki atau anak perempuan. Di sini pertama disebutkan. Juga kehendak Allah memberikan kepada satu keluarga anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Atau kehendak Allah juga memberikan kepada satu keluarga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha mampu. Ya, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu dan Allah Maha mampu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang anak, Allah menggunakan yahabu, ya, kata yahabu atau kalimat yahabu yang dikenal dengan kita dengan sebutan hibah, ya, hibah, pemberian. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-hibatu hiya al-atiyatu bi ghairi iwadhin. Hibah adalah pemberian tanpa imbalan. Ya, pemberian tanpa imbalan. Jadi anak-anak yang kita miliki merupakan pemberian Allah dan Allah tidak meminta imbalan. Jadi Allah memberikan fasilitas kepada kita yang diberi anak dengan fasilitas yang luar biasa. Manfaatkan mereka. Jadikan mereka sebab kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Allah tidak menginginkan imbalan. Coba kalau kemudian Allah minta imbalan, mungkin akan berat. Ya, akan berat bagi kita. Allah tidak minta imbalan, itu hibah, pemberian. Dan namanya pemberian
maka tentu sesuai kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, sesuai yang memberi, ya, sesuai yang memberi. Mau Allah berikan anak perempuan kepada satu keluarga ini, keluarga A misalnya, Allah berikan keluarga B dengan anak laki-laki semua, atau di keluarga C Allah berikan anak laki-laki dan perempuan. Bahkan di keluarga yang D mungkin Allah akan tunda dulu, atau benar-benar Allah tidak memberikannya. Itu hak mutlak milik Allah. Manusia tidak memiliki sedikit pun urusan dalam perkara tersebut, kecuali hanya meminta dan berdoa. Adapun hasilnya mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita boleh berencana dan berkeinginan anak pertama laki-laki, supaya nanti kemudian kalau punya anak lagi bisa melindungi. Mungkin juga pengennya punya anak perempuan, atau mungkin pengen anak kembar, dan seterusnya. Itu boleh, silahkan, pilihan, boleh meminta, boleh berusaha, tapi untuk finalnya, penentuannya hak mutlak milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Atiyah, jadi tadi faedah yang pertama dari ayat ini, surat Syura ayat 49 sampai 50, bahwa hibah adalah pemberian tanpa imbalan. Kemudian yang kedua, anak adalah hak mutlak milik Allah, ya, mau diberikan kepada siapa atau bahkan tidak diberikan, itu hak mutlak milik Allah. Faedah yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah rahimahullahu ta'ala, bada'a subhanahu bidzikril inas tashrifan lahunna. Di ayat ini Allah menyebut tentang anak jenis kelaminnya perempuan dulu, yahabu liman yasha'u inatha, perempuan, wa yahabu liman yasha'u adzukur, laki-laki. Allah nyebut anak perempuan dulu sebelum anak laki-laki. Apa maksudnya? Tashrifan lahun, sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka, ya. Jadi dengan ayat ini Allah menyatakan bahwasannya para wanita dimuliakan dalam Islam, anak-anak perempuan dimuliakan di dalam Islam, sebagai bentuk penolakan, bantahan, pembeda antara Islam dengan kaum jahiliyah. Kalau kita kembali kepada pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi SAW, di awal-awal pembahasan seperti di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan tentang kondisi umum masyarakat jahiliyah. Salah satu yang disebutkan adalah kebiasaan jelek mereka ketika mendapatkan anak perempuan dibunuh. Ya, kalau ada seorang suami tahu istrinya melahirkan anak perempuan, maka dia akan marah. Ya. Dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya akan kemerah-merahan, marah. Ya. Karena pilihannya adalah, kalau punya anak perempuan di zaman itu, kalau tidak hidup di atas kehinaan karena diolok-olok, dicaci maki sama yang lain, maka anak ini dikubur hidup-hidup. Au yadussuhu fit turab, anak-anak ini dikubur hidup-hidup. Ya. Bahkan yatawara minal qaum, ya, tadi marah. Setelah marah dia akan keluar, memisahkan diri dari manusia, karena merasa tidak senang dengan kabar istrinya melahirkan anak perempuan. Ya, jadi wanita di zaman jahiliyah itu benar-benar tidak berharga. Ya, anak-anak perempuan dibunuh,
kalaupun mereka akhirnya besar, karena tidak semuanya juga membunuh, akhirnya ada yang besar. Ketika sudah besar pun dia boleh dinikahi oleh satu orang laki-laki dengan jumlah yang banyak tanpa batasan. Jadi kalau ada laki-laki bisa menikah dengan 10 wanita, 10 wanita nikah. Dulu ta'adud, poligami itu nggak ada batasan. Ya. Bisa nikahi perempuan 30 orang, sudah 30 orang. Kemudian ketika mereka sudah menikah, perempuan tidak memiliki hak untuk minta cerai. Tidak ada kata syariat khulu, tidak ada. Walaupun suaminya bejat banget misalnya, wanitanya juga sudah tidak mau untuk menikah ataupun bersamanya lagi, dia minta cerai, nggak bisa. Cerai ada di tangan laki-laki mutlak. Tapi ketika datang Islam, ya, maka wanita dimuliakan. Ya, wanita dimuliakan. Anak-anak perempuan dimuliakan. Mereka diberi syariat sedemikian rupa, ya, bukan untuk mengekang, tapi untuk memuliakan mereka. Dan ketika mereka sudah menikah pun, mereka punya kesempatan untuk meminta cerai, ya, untuk meminta cerai dan seterusnya, ya, dimuliakan. Jadi ketika Allah menyebut di dalam surat Syura ayat 49 ini dengan anak perempuan dulu, ini tasyrifan lahun, sebagai pemuliaan bagi mereka. Kemudian tujuan yang kedua, liyahtamma bisaunihinna wal ihsanu ilaihinna, agar kita memperhatikan mereka, ya, dengan menjaga dan berbuat baik kepada mereka. Jadi agar orang tua punya perhatian penuh kepada anak perempuan, ya, karena tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah, anak perempuan dengan anak laki-laki urusannya beda, cara mengurusnya beda, ya. Secara aurat anak laki-laki ataupun laki-laki tidak banyak sebagaimana anak perempuan. Makanya anak perempuan ketika masih kecil sudah terus dipahamkan, ini nggak boleh dibuka, ini nggak boleh, ya, diperlihatkan kepada orang lain, ini harus ditutup, ya. Sedangkan untuk laki-laki lebih simpel, ya, lebih simpel. Demikian pula membiasakan anak ketika mungkin sudah beranjak besar, katakanlah SD, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, memakai hijab, jilbab yang besar, pakaian yang syar'i, tidak mudah. Ya. Mungkin ada yang Allah berikan kemudahan sehingga anaknya gampang-gampang saja. Tapi ada juga yang diuji dengan sulitnya anak-anak untuk memakai pakaian-pakaian yang syar'i, dibiasakan sejak kecil. Ya, belum lagi nanti ketika mereka sudah haid, belum lagi nanti ketika mereka sudah balik, belum lagi nanti ketika mereka harus mencari suami atau harus dicarikan suami pasangan yang baik, berbeda dengan laki-laki. Belum lagi ketika mereka menikah, berbeda dengan laki-laki. Ya. Wong lanang ramgo wali nggak apa-apa, tapi kalau perempuan harus ada walinya. Ya. Jadi disebutkan anak perempuan dulu agar orang tua memiliki perhatian dengan menjaga mereka dan berbuat baik kepada mereka. Bahkan menasehati anak laki-laki dengan perempuan pun bisa beda. Dengan cara yang sama tanggapannya bisa beda. Ya, anak laki-laki mungkin sudah ditolak atau membantah, perempuan mungkin nggak membantah, tapi dia kena hatinya. Ya, dia bisa, laki-laki hanya mungkin sehari marah, perempuan bisa berhari-hari marah. Ya, anak perempuan, anak laki-laki mungkin sakit hati sehari 2 hari, anak perempuan bisa seminggu 2 minggu, dan itu berbeda. Makanya disebutkan awal dulu sebelum menyebutkan anak laki-laki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, berkata Wasil bin Al-Ashqa radhiyallahu ta'ala an, dan ini juga diantara bentuk faedah dari ayat ini, kenapa disebutkan anak perempuan dulu. Inna min yumnil mar'ati tabkiruha bil unsa qabla dzakari
li'annallaha bada'a bil inas. Kata Wasilah bin al-Ashqa, Wasilah bin al-Asqa, sesungguhnya di antara bentuk keberkahan seorang wanita atau seorang istri, tabkiruha bil unsa qabla dzakar, dia melahirkan anak perempuan sebelum laki-laki. Ya, jadi kalau ada satu keluarga anak pertamanya adalah perempuan, ini menunjukkan bahwa istrinya itu diberkahi, keluarga itu diberi keberkahan oleh Allah. Ya, bukan berarti kemudian yang punya anak laki-laki pertamanya adalah tidak diberkahi, tidak. Bisa jadi keduanya diberkahi, tapi anak perempuan dulu keberkahannya lebih banyak, bisa jadi. Ya. Jadi di antara bentuk keberkahan seorang istri adalah ketika dia melahirkan anak pertamanya adalah perempuan. Karena di dalam ayat ini kata beliau, Allah mendahulukan dan menyebut pertama anak perempuan sebelum anak laki-laki. Dan bisa jadi keberkahan sini bentuknya adalah alamatus sa'adah, ya, tanda kebahagiaan. Jadi ketika anak pertamanya dari satu keluarga ini adalah perempuan, bisa jadi itu adalah tanda kebahagiaan dia baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian di antara faedah dari ayat ini adalah dalam hal anak manusia terbagi menjadi 4. Manusia terbagi menjadi 4. Berkata Ishaq bin Bishr, rahimahullah, beliau mengatakan, nazalat hadhil ayah fil anbiya. Ayat ini, yakni maksudnya surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Ayat ini turun berkenaan dengan para nabi. Summa ammat, kemudian berlaku umum. Ya, berlaku umum. Yaitu yang pertama, berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam. Ya, ayat ini berkaitan dengan Nabi Lut alaihissalam. Beliau dijuluki dengan Abul Banat, ya, bapaknya anak-anak perempuan. Ya, bapaknya anak-anak perempuan. Kenapa? Lam yulad lahu dzakarun. Karena beliau tidak dikaruniai anak laki-laki. Ya, Nabi Lut alaihi salam, beliau tidak dikaruniai anak laki-laki. Jadi semua anaknya perempuan. Ya, makanya dalam ayat ketika membahas kaum Sodom, Nabi Lut ini pernah menawarkan anaknya supaya dinikahi. Ya, jadi anak penduduknya ya sama suka dengan lelaki, maka Nabi Lut menawarkan, ini ada anak saya, nikahi mereka. Ya, tapi yang diinginkan adalah tamunya Nabi Lut alaihissalam, di mana tamunya saat itu adalah para malaikat yang Allah perintahkan mereka untuk menyerupai laki-laki yang ganteng, yang menarik, ya, sehingga kaumnya Nabi Lut ngeruduk rumahnya Nabi Lut, meminta supaya tamunya itu dikeluarkan. Mau diapain? Disodomin, naudzubillah min dzalik.
Ya, makanya Nabi Lut, ini ada anak-anak saya perempuan, nikahi mereka, tapi tidak mau, yang diminta tamunya. Demikian pula Nabi Syuaib. Ya, demikian pula Nabi Syuaib. Ya. Beliau juga tidak dikaruniai anak laki-laki, semuanya perempuan. Kemudian yang kedua, jadi jenis yang pertama itu tadi berkaitan dengan Nabi Lut, karena ya beliau adalah Nabi yang dikaruniai anak yang semuanya perempuan. Yang kedua berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dijuluki dengan Abul Aulad, bapaknya anak-anak laki-laki, karena lam yulad lahu unsa, karena beliau tidak diberi oleh Allah keturunan anak perempuan. Ya, semuanya laki-laki. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ya semuanya laki-laki. Dan yang ketiga berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulidalahu sinfani, Nabi dikaruniai dua jenis anak. Ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria, di mana beliau tidak dikaruniai anak laki-laki juga anak perempuan, sehingga beliau termasuk akim, tidak memiliki anak. Nabi Yahya bin Zakaria. Demikian pula Nabi Isa alaihi salam. Ya, mereka tidak Allah berikan keturunan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bagi saudara-saudara kita yang Allah belum karuniai anak, maka di kalangan para nabi pun juga ada. Ya, di kalangan para nabi pun juga ada. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bagi yang belum memiliki anak, tetap terus berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yakinlah bahwa apa yang telah Allah tetapkan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Apakah kita memiliki anak ataukah tidak? Jika memang itu ketetapan Allah dan itu memang ketetapan Allah, maka itulah yang terbaik. Maka berhusnudzonlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, hendaknya bersabar, baik yang dikaruniai anak ataupun yang belum atau mungkin tidak. Hendaknya bersabar. Ya, orang belum nikah ditanya kapan nikah. Ya, setelah nikah ditanya kapan punya anak. Ya, punya anak satu kapan punya anak berikutnya, terus. Ya. Namanya kita hidup di lingkungan yang ngobrolnya juga banyak, maka kita pun akan diobrolin, akan ditanya. Ya, oleh karena itu hendaknya butuh kesabaran yang kuat. Ya, butuh kesabaran yang kuat. Yang ketiga, hendaknya memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Gabungkan antara kesabaran dengan memperbanyak doa. Sebagaimana para nabi terdahulu, mereka juga bersabar dan juga berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau salah satu di antara panutan dalam hal menunggu keturunan. Salah satunya adalah itu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Sarah, maka beliau lama tidak dikaruniai anak, sampai akhirnya kemudian Sarah memberikan hadiah yang kemudian dibebaskan kepada
Nabi Ibrahim, yaitu Hajar, kemudian dinikahi. Ya, kemudian dari Hajar inilah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan yang beliau tunggu selama 86 tahun. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu mendapatkan anak 86 tahun baru mendapatkan Ismail. Dan itu lama. Ya. Dan beliau iringi kesabaran beliau itu dengan berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbi habli minas solihin, ya Rabb, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Ya, lahir Nabi Ismail. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada Sarah dan juga Nabi Ibrahim, istrinya yang pertama, ya, yang mana Sarah akan memiliki anak. Padahal bisa dikatakan Sarah ini sudah dinyatakan mandul dan sudah tua. Ya. Saat itu Sarah melahirkan Ishak umurnya 99 tahun. Ya, sudah beruban, sudah sepuh, sudah dinyatakan mandul. Ya, tapi kalau Allah berkehendak, ya, apa daya perbuatan manusia atau omongan manusia. Dan saat itu Nabi Ibrahim berumur 100 tahun baru mendapatkan Ishak. Ya. Makanya apa? Luar biasa kesabaran para nabi di dalam menanti anak, dan mereka juga diselingi dengan banyak berdoa, terus meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan. Dan boleh, ya, sebagaimana ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bolehkah kita menggunakan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, atau contoh yang lain doa dari Nabi Zakaria yang akhirnya memiliki anak Yahya, Nabi Yahya. Nabi Zakaria juga lama menanti anak, ya, sehingga sering berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, Rabbi habli min ladunka thayyiban, min ladunka dzurriatan thayyibah. Dan boleh, ya, kita membaca doa itu, misalnya Rabbi habli minas solihin atau Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya, untuk kemudian kita meminta, ya, keturunan dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, untuk doanya Nabi Ibrahim nanti bisa dilihat di surat As-Saffat ayat 100, ya, yang Rabbi habli minas solihin, itu sudah ucapkan itu ketika kita berdoa, Rabbi habli minas solihin, baik yang belum memiliki anak atau yang sudah memiliki anak, ya, karena ini lafaznya umum, ya Allah anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Yang sudah punya semoga menjadi anak yang soleh, yang belum punya semoga dapat dan jadi anak soleh. Boleh kita baca baik yang sudah punya anak ataupun yang belum, Rabbi habli minas solihin. Demikian pula doa Nabi Zakaria bisa dilihat nanti surat Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu nanti bisa dibaca bagi kita yang menginginkan keturunan. Ini juga boleh bagi yang sudah apa? Punya anak, karena ya Allah anugerahkan kepadaku anak keturunan yang baik. Ya, yang sudah punya juga berkeinginan supaya anak keturunannya baik. Yang selanjutnya yang hendaknya dilakukan oleh mereka yang belum dikaruniai anak adalah banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar. Karena dengan istighfar ini sebagian dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, ya, di antara akibatnya ataupun di antara manfaatnya adalah ia akan diampuni oleh Allah, kemudian akan diturunkan hujan, kemudian akan dibanyakkan harta dan juga keturunan dan seterusnya. Nanti bisa dilihat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, manfaat daripada berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang terakhir,
hendaknya melakukan usaha yang dibenarkan, ya, melakukan usaha-usaha yang dibenarkan dalam syariat kita dan tidak melanggarnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk mengisi kekosongan yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.